ngeluarin motor X-Max tuh yang ada nosnya, bener nggak tuh? Iya. Nah itu gimana itu coba? Gue mau gaji nyit, lu mah terserah. Buat lu iya. banget ya kan. Pas nggak tuh? Gue mau gaji nyit, Pas lu mah juga terserah. banget dah itu mah ya, Bang. Iya. Ya. Dongfeng tuh. Nah itu pas lagi main sama Raiso, gimana tuh motor? Siapa yang di Wah ceritanya juga, kita buka aja kali ya. Apa? Ayo, kita buka ya. Biar Banyak yang nggak tahu nih ya kan. biar Dulu, cerita lama nih, seru nih. kalau dulu ramai ngobrolin. banget soalnya tuh. Ini dia adanya hanya di Motomedia makanya. Nah. Kalau di Awal-awal itu gue bangun motor Aerox itu, nyam-nyam. Oh. Iya, dari nyam-nyam Jadi itu. pertama kalinya itu yang Mas Rehan garap itu namanya Nyam-Nyam. Nyam-nyam itu Nah, Aerox. pas- Sablon, iya, Yoman ngokrai, Yoman. Ya, ya. Pakai dulu Mas, pakai dulu. Tapi Gele tuh Ya di situ akhirnya gue bangun motor lagi si Gele dulu ya. Gele. Namanya si Yang hijau Gele, dia? yang hijau. Yang hijau, ya. Itu juga berawal dari resah gua. Resah. Kok anak Vespa modifannya template banget ya, barang-barang PNP semua Iya. gini-gini doang. Jiwa tai look gua keluar. Wih, Vespa belum ada nih yang tai look nih. Ah. Iya kan, bener kan Mi? Biasa ngeliat yang ceper-ceper. Iya, saya pengen nanya aja dia. Iya. Udah tapi kayaknya nggak enak dong. ngobrol yuk bro and sis. Halo Mas, boleh perkenalkan nama Anda? Ya, boleh Om. Jadi saya Teguh alias Tegak kalau subuh. Mas, pekerjaan Mas ini sebenarnya apa sih Mas? Jadi pekerjaan saya itu sebenarnya jual bensol Mas. Jual bensol. Sepertinya yang Mas jual ini bukan bensol yang pada umumnya orang pada jual nih. Iya betul Mas. Jadi saya sebenarnya itu berinovasi Mas. Saya jual bensol, es bensol Mas. Lebih tepatnya Mas. Bensolnya es. Iya benar. Jadi itu buat dikonsumsi buat orang-orang yang oktannya tinggi Mas. Alias suka marah-marah. Terus Mas, udah berapa lama melakukan pekerjaan ini Mas? Baru-baru berjalan 3 bulanan. Nah Mas, tadi kan berarti banyak yang beli nih ya. Iya betul. Ada untung ruginya Mas jualan es bensol seperti ini? Ya, jadi kalau buat masalah untung dan ruginya sih untuk sampai saat ini alhamdulillah saya untung Mas. Karena memang iya modalnya ini saya pakai dari yang orang-orang habis nyeting nih Mas, masih ada sisa bensol, saya manfaatkan Mas jadi es. Gitu Mas. Jadi untuk yang pada haus nih udah selesai balap, apalagi yang habis kalah masih emosi. Iya, pokoknya di situ ada balap, di situ ada saya. Ngobrol yuk bro and sis. Halo bro and sis, ketemu lagi sama gue Mamo di Ngobam. Ngobrol bareng Mamo Style. Di sini gue bakal ngebahas masalah komunitas, modifikasi kontes pastinya. Terus ada beberapa tips and trik dari teman ngobrol gue nantinya. Gak perlu lama-lama lagi, langsung aja. Kali ini teman ngobrol gue itu adalah salah satu media. Pasti teman-teman di rumah udah banyak yang kenal kali ya, apalagi yang sering ikut-ikutan kontes. Yang logonya itu kayak petir-petir gitu. Siapa itu Zeus? Nah, pasti ada yang tahu kan. Petirnya bukan sembarang petir, soalnya Nah. orangnya juga selalu bikin gebrakan baru. Jadi bikin ngagetin orang-orang dah, pokoknya ada aja gebrakannya. Ya itulah sesuai dengan logonya yang selalu ngagetin kayak petir. Dan acara podcast gue kali ini gue nggak sendirian, gue ada co-host yaitu ada Cing Ria. Ngobrol yuk bro and sis. Jadi tamu gue hari ini ada 2 orang. Ada Mas Miki dan satu lagi. Mana satu lagi ya? Kemana Mana tuh? ada orang ya? Panggil aja kali ya, panggil. Yan kemana yang tadi bukan ada 2? Kayaknya dia jualan burung. Kemana bang temen lu bang? Dia emang harus susah dihubunginnya, Bang. Buset. Susah.
Di WhatsApp aja susah balasnya. Itu orang DPO apa gimana? Langsung manggil coba. Coba bang panggil bang. Panggil ya. Mas Re, mana Mas Re? Nah, iya. Ini dia. Ya, Nik. Mas. Mana ya? Oh, sini. Cari. Semuanya ya, Bang. Ya, juga halo. Ya, makasih. Ya, Bang. Mas. kesini. Kesini. Ngobrol dulu lanjut. kita mas, kita ngobrol dulu. Ngomong nih. Ini kan bro Oke. Ensi. Iya. Kan ente mau diajak podcast dulu. Iya. Oke. Sorry. Ini pakai sarung, kenapa ini pakai sarung mas? Coba. Sih. Oh. Udah, gua pikir ada orang cebol di dalam ya. Nggak ada ya. Di sunatan atau gimana? Sunat mas. Kita habis. Oh, Udah, iya. jangan dilanjutin lah. Apa Lanjut, Paham, lanjut. paham. Maksudnya apa gini? Biasa itu tadi habis. Habis kesentuh ya, habis kesentuh. Udah paham lah. Oke, jadi Iya mas. ini udah berapa lama ini di downsize ini? Gua buset. Pendek juga nih kalau gue lihat ini. CPRS Udah nih. dari umur 2 tahun mas kayak kena downset mas. Wah. Ini udah dari sana ini. Ini kan hostnya gua. Oh iya. Dia. Lu Oh kenapa? iya, Iya, sorry. sama. dia. Saya udah pernah di sini kemarin. Yang chef biasa ngeliat yang ceper-ceper. Iya, saya pengen nanya aja dia. Iya. Udah tapi kayaknya nggak enak dong. Dibanding ada, ya olinya kurang kali ya. Terus dilanjutin. Tapi sama salah satu culture lu masuk ya dia. Lu Masuk ada nih dia tipe-tipe buat orang-orang seperti dia kan ya? Iya, jadi ini salah satu mungkin yang bisa gua modif kali ke depannya ya. Mau di. Kita proyekin aja kali ya, bagaimana nih? Ayo des. Tinggal ganti knalpot doang Nah, sih. kenapa Jadi apa nih kira-kira ini mas? Biar lebih oke nih mas di nilainya. 2 tak sini pakai knalpot Dua tak. 2 tak nih gacor nih. Pakai knalpot gajah ya kalau bisa. Udah. Brancis, jadi tadi di video awal gua yang dagang bensol ini, ya ini dia Wah, orangnya. Udah berapa lama mas dagang bensol? Biasa kita itu buat sampingan aja. Buat Om. sampingan, Iya, buat iya. sampingan. Gue liat-liat kayak minuman kalau lagi pada balap itu aja ya. iya. Terus gue ngide nih. Ngide. Iya, ada sisa bensol nih kayaknya sabi nih kalau gue dagangin, ya kan? Ternyata laku. Iya, karena orang-orang sekarang banyak yang dikit-dikit emosian. Jadi kena tuh oktan itu pas banget tuh, gacor jadi lagi jadi gitu. Minuman lebih ekstrim nih, Yan. Lebih ekstrim Tapi lu- dari minuman-minuman orang yang biasa ngobams itu. Iya. Ini lebih ekstrim nih. Bensol, bayangin lu bensol diminum nggak tuh? Maboknya gimana tuh ya Lu kan? lawan dah Rasanya tuh. apa itu Gua nggak rasanya? kepikiran dah pokoknya dah. Rasanya pokoknya lo kalau orang-orang pada bilang kalau habis mabuk bisa pada melayang kan? Iya. Wah kalau ini jadi doa ibu sepanjang gope meter. Iya udah. Iya. Kencang gacor tuh ya. tuh. Kencang tuh ya. Kencang. Doa ibu juga kencang. Iya. Oh, iya. Dari tadi kita langsung datang langsung ngelawak aja udah ngebacol aja dari tadian. Iya. Belum perkenalan. Agak. Sendala lah, sendala. Sendala laki Coba mas, habis. kenalin dulu mas. Mungkin teman-teman di rumah belum kenal nih. Ya Allah. Jadi tadi nama gue Teguh ya. Ngobrol yuk bro and sis. Ah, bukan dong, teguh cilik. Teguh alias tegak Teguh. kalau subuh. Wih, Oh artinya tadi teguh. teguh tegang hal subuh gitu kata dia. Tegak kalau Tegak, subuh. tegak. Saya kan nggak bisa tegak mas. Itu Mas Rehan punya style terbaru dia. Wow. Nggak baru sih, mungkin udah beberapa bulan atau beberapa tahun lalu. Ntar ada style lah buat konsep lu kayak cocok. Ntar kita obrolin. Oke, nanti kita obrolin di belakang aja ya. Mas, coba kenalin dulu Om Miki. Oke, mas siapa mas? Oke. Nama gua Miki. Ngobrol yuk bro and sis. Biasa sama Mas Re, kalau kontes, kalau balap. Ya, kemana-mana sama Mas Re dah Om. Ya. Iya Kayak berdua mulu nih, Bang, ya. Iya. Iya kadang-kadang gue ke WC juga diikutin. Aneh kan ya. Mau megangin apa gimana? Pokoknya saya mau ngocok berdua kali lu ya. Aduh, ngocok arisan kan maksudnya? Iya. Ini sambil bakar. Gak apa-apa ya? bang, ayo gue temenin Iya, rokok nih. boleh. Ayo. Iya. Ini asbak Biar ini, nyantai, biar nyantai. Iya dong. Cuma kita nyantai maksud tegak-tegak. Apaan bang ini bang? Orang bisa nyala ini bisa. Sama mas. Hah? Terbalik mas, terbalik. Balik ini yang di Terbalik harusnya gini nih nih. Oh. So gini.
Kebalik. Sama baik Kebalik. udah susah emang gua. Nah, gitu ya benar. Rokoknya Malioboro sih lu, Jen. Malioboro Jogja kali di Jogja. Oh iya, Tapi kopi lu gua belum nggak ya. ada minumnya ya? Gua sih ada kopi. Ada, tinggal Udah- dulu. udah dikasih. Ada Udah asisten diminum. gue punya asisten kayak gini. Jelas ya, Mas. Asisten, tolong sopin. Nice. Nah, Iya, thank you. Emang kan agak lain nih, Bro Ensis, lihat tuh. Selangnya aja panjang banget, udah kayak selang. Buset, sedotan. Wih. Lu lawan lu tuh gila. Suaranya. Itu ini gua takut sebelah dia dah. Aman, Takut jadi aman. sedotan gua sama dia. buset dah. Udah. Ini kalau bensol juga gitu nyedotnya. Iya, ini biasanya kalau tadi di bawah ada selang samko juga pakai selang samko. Ini kan itu racing, Terlalu racing ya. Iya, racing is my life. Anjay. Sampo kan diameternya lebih gede tuh, kayak Oh, apa ya? shit, lebih gacor, sekali sedot gak Bukan habis. borak lagi tuh ya? Iya. Gila. Pulpa, main nyedot pulpa. EWP bujuk, udah kayak EWP sekali sedot. Langsung bergetar Iya, kalau dia iya, langsung iya, udah. iya. Kalau udah dia sedot tuh. Bro Ensis, gue bakal ngulas sedikit tentang profil-profilnya Southside Boys. Di sini gue bakal nanya langsung ke Mas Rehan dan brothernya ada Om Miki. Langsung aja gue tanya, Om, Iya. awalnya berdirinya Southside Boys itu gimana Om? Coba kasih tahu ke teman-teman di rumah. Iya, jadi kalau dari Southside Boys sendiri itu dia punya arti ya kan. Kalau ditranslate Artinya? sebenarnya itu anak-anak pinggiran selatan. Jadi kenapa gue ambil pinggiran selatan? Karena dulu tuh gue kan kuliah ya, gue kuliah Trisakti. Itu banyak yang dulu masih belum tahu nih daerah-daerah BSD itu daerah mana. Taunya orang-orang daerah selatan, Jakarta Selatan. Sedangkan gue ngerasa kayak ini tempat tinggal gue deket kok ke selatan. Jadi makanya, pinggiran-pinggiran selatan. Akhirnya terciptalah namanya jadi Southside Boys, alias tuh pinggiran awalnya selatan. Iya, anak-anak pinggiran selatan lah istilahnya. Iya. Jadi dari situ gue bikin dari zaman gue kuliah. Awalnya gue karena suka modifikasi gue dari awal. Dari kuliah tuh? Dari kuliah. zaman sekolah malah. Oh, dari sekolah? Dari zaman sekolah. Udah demen ngoprek? Udah demen ngoprek gua. Jadi gua suka ngoprek juga, suka modifikasi juga, kendaraan roda 2, roda 4. Oh, roda 4 juga Mas? Ya, roda 4 juga. Gua suka lebih Grand Max ini kali Grand Max pick up ya itu ya, roda 4 ya. Nah, terus dari situ Mobil gas gua- ya, mobil gas ya. Iya, Alphard Jawa. alias ya. Nah, dari situ tuh gue nyari-nyari lah teman-teman yang satu frekuensi lah istilahnya. Gue nyari-nyari. Dulu gue kayak sendiri-sendiri aja sampai pengalaman nih kalau bisa dibilang sih gue dulu awal-awal malah kayak ditipu bengkel. Tipu bengkel? Iya, dikele-kelein anak-anak zaman SMP, SMA kan. Ke bengkel naruh duit doang. Ternyata yang jadi motornya gimana? Gue dulu pernah tuh ada cerita. Dibodohin. Iya, gue bikin motor, naruh 1.500.000 kalau nggak salah waktu itu dulu gue borap lumayan tuh. Udah gede tuh ya? Sampai gede lah 1.500.000. Gue bikin, terus gue dites sama motor yang harga borapannya cuma 500.000. Kalah gue. Dari Terus situ komplain dong? Komplain, Iya. komplain segala macem. Ya emang segini deh, gini mungkin karena gue dulu masih bocah. Iya. Nah itu saran-saran gue kesel banget tuh. Makanya akhirnya dari situ gue kan kayak ngerasa dulu gue dibego-begoin sama orang segala macam. Sekarang lu Seharusnya begoin tuh orang? yang lebih tua ya enggak dong. Harusnya tuh orang yang lebih tua tuh bisa ngasih pelajaran ke yang bawahnya Nah, istilahnya ya, gitu kan. ya, Nah ya. dari situlah gue tuh tercipta nih, wah gue harus bikin suatu akun yang sebenarnya bukan sekedar ngasih informasi aja, tapi bisa ngedidik juga nih ke orang-orang juga biar pada tahu infonya nih kalau bangun motor tuh kayak gimana sih, Iya, bengkelnya iya, kemana aja, ngasih pelajaran lah secara nggak langsung Biar gitu orang-orang kan. yang awam tuh paham lah, ngerti. Bener, soalnya zaman gua dulu itu ngebangun apapun informasi itu masih minim. Masih minim. Iya, bengkelnya harus kemana, terus kalau mau borap tuh kayak gimana. Kalau sekarang kan dengan berkembangnya media sosial, semua bisa di browsing ya. Iya, benar. Lebih gampang Lebih ya mudah. kan. Jadi enak, nggak ada penipuan-penipuan tuh mulai minim. Kalau zaman dulu kan, wah balap aja dikit-dikit kecot gitu kan. Nah dari situlah gua ngumpulin, nah ketemulah sama Miki nih. Nah, Miki ini Ajak Miki baru. iya, ngajak Miki nih. Awalnya pertama balap kali. dulu malah kita. Iya, malah dari balap. Musuhan dulu, awal Musuhan dulu. Musuh. Oh, musuhan. Jadi gua musuhan, gua punya bikin motor di bengkel A, di track ketemu lawan dia ternyata. Belum Itu kenal tracknya mana? tuh. Tracknya di mana tuh? Di BSD gua. BSD. Jerput ya. Jerput. Jerput. Siapa yang Zaman menang Jerput. waktu lu berdua?
Iya. Iya. Orang sempat. Oh berarti lu masih pakai motor yang 1,5 itu? Oh enggak, udah zaman Aerox itu gue ya. Udah Aerox. Udah Aerox. Ketemu sama Miki ternyata nih bocah tipu spek. Yang baru denger bener? Tipe spek. Ada bahas lagi nih. Kita bahas lagi nih. Emang lu benar nih puspek. Enggak. Puspeknya apa? Nganter ngubur. Itu pakai Aerox dulu 59 Om. 59 free. Om Miki pakai Aerox 59 free. Iya, Mas motor Rey Mas Rey 63. Lah itu yang nipu lu dong berarti. Nipu lu berarti. Enggak. Tapi kalah. Ya kira gue nipu karena gue kalah. Ya kan, malu juga gue, ya kan. Dulu sempat ini Om apa? Sempat rame tuh. Di sosmed tuh main komen-komenan tuh, aduh kata-kataan. Iya. Tapi makin kesini kenal jadi temenan. Jadi temenan. Nah, itu dia satu pelajaran yang kalau gue ya Om ya, Iya. prinsipnya istilah kata gue kan dari main liaran juga ya, balap juga. Yang harus diutamain dalam balap itu dari pertemanan, bukan permusuhan. Benar. Jadi benar, rata-rata setuju, kalau setuju. gue dari dulu, misalkan abis main nih lawan A, besok kan jadi teman, lawan B, besoknya jadi teman, besok lagi C, jadi teman lagi. Makanya gue pernah ada satu ketika gue kayak dicaloin terus kayak buat main sama dia. Wah ini kalau ujungnya akhirnya mau terus-terusan gini malah jadi musuh bukan jadi teman. Nah, iya. Jadi gue lebih ngindarin yang kayak gitu. Iya. Bukannya kita takut atau gimana Mik ya. Ada beberapa yang kita lihat nih, kita ini mau nyari temen di balap itu. Kita menang kalah, nextnya besoknya jadi temen. Bukan yang terus-terusan kalahin besok ini kalahin lagi, besok kalahin lagi. Enggak. Udah ketemu, udah oke, ya udah kita di belakang saling sharing, malah nongkrong bareng. Itu gue lebih suka tuh kayak Iya. gitu tuh. Ya, Dibanding setelahnya lebih kecoh. baik ya, lebih baik Iya, banyak temen kan. Bener. Lebih gampang kita minjem duitnya, bener kan? Ya kan? Karena nggak selamanya hidup di atas ya Iya, kan. bener. Iya. Gitu Mas Rey, berarti Jerome. Southside Boys ini awalnya hanya komunitas kali ya? Bener? Awal banget bikin malah apa yang kalau langsung gue jadi bikin media? kalau gue awal malah dari media pertama karena gue suka sama- fotografi, gue suka moto-moto, gue lah moto mobil sama motor itu malah baru-baru. Jadi awalnya gue dari foto-foto mobil karena gue suka mobil kan, gue foto mobil ceper Ya, yang kayak nggak usah gini. saya juga, Oh, Pak. nggak usah ya? Oh iya ya. Yang rada-rada ceper gitu, gue suka tuh style-style ceper, gue suka foto-foto. Terus akhirnya gue karena itu tadi pengalaman di SMP SMA gue kayaknya buruk, akhirnya gue adalah megang beberapa punya rezekinya lah, ada rezekinya gue bangun motor pelan-pelan bangun motor. Dari situ gue rangkul ke teman-teman gue, itu tadi gue bilang gue rangkul teman-teman terdekat gue, yuk main motor yuk, kita modif bareng-bareng. Nah disitulah kayak ngerancang, ini kita modif gini yuk biar sama semua gitu. Kita kalau bisa ya kita tetap nih punya patokan mungkin ke negara tetangga misalkan, tapi kita keluarin yuk yang ciri khas dari kita tuh apa sih gitu loh. Dari situlah dari diskusi kita saling, jadi nongkrong itu sekalian kita saling tuker informasi, terus saling ini bagus nggak sih kayak gini, ini bagus nggak sih kayak gini, terus kita harus gimana ya. Akhirnya muncullah itu awal-awal itu gue bangun motor Aerox itu nyam-nyam. Oh. Iya dari nyam-nyam Jadi itu. pertama kalinya itu yang Mas Rehan garap itu namanya Nyam-Nyam. Nyam-nyam itu Nah, Aerox. pasti teman-teman juga mungkin yang udah kenal sama Mas Mas Rehan ini banyak yang nanya tuh kan, motor pertama kalinya itu apa ini? Nyam-Nyam itu yang dia tempat viral itu kan, Southside itu dari Nyam-Nyam bener aja. Betul. Awal-awal Ada viral namanya tuh ya. Nyam-Nyam mana? Nah, emang dia naiknya itu dari motor Nyam-Nyamnya dia. Nah, sekarang Nyam-Nyam kemana? Nah itu dia yang harus Lanjut kita lagi, tanyakan. lanjut Nah lagi. ini lagi. Ntar aja di Miki nih. Miki ini salah satu ya kalau bisa dibilang pawangnya lah. Pawangnya dia. Jadi dari awal yang terbit itu mungkin banyak teman-teman dekat gue juga yang mulai dari Konte yang bawa lu siapa lagi sih? Pani si ini sempat bawa nggak? Siapa? Si Kuyuk Oh iya. Kuyuk juga Dapi ya. Tapi juga. Itu Dapi. banyak banget jokinya itu. Banyak ya. Banyak Om, banyak. Jadi kan gue bilang, gue tuh bukan orang yang mau satu orang doang nih, enggak. Jadi kita sama-sama nih, kayak ke track, nyari pengalaman bareng semuanya. Gue gak mau satu joki doang, kita naik bareng semuanya. Ayo kita coba nih, motor udah bungkus nih, coba lu yang bawa. Ntar besok udah, gue gak mau dia terus-terusan. Cari lagi Mik, yang teman deket lu siapa lagi? Ada nih mas ini. Oh yaudah boleh, yuk bawa yuk bareng. Jadi kita ke track itu bareng-bareng, seru jadi rame-rame, nggak kayak cuma satu nama. Racing bareng-bareng. Racing bareng-bareng. Anjir, Iya. keren.
Berarti kalau lu dulunya kenal sama dia nih udah lama. Lu Udah juga sempet suruh naik motornya tuh. Udah kemana lalang gua itu, Bang. Iya. Baru ya. Baru gua. Nah dari cerita nyam-nyam juga sebenarnya banyak kejadian-kejadian tuh, udah sering banyak lawan lah istilahnya. Main sama nyam-nyam tuh. Iya, siapa aja nih yang hapal dia nih? Siapa aja yang Siapa hafal aja nih? Sama misalnya nyam-nyam. lawan yang lumayan berat dah. Iya, ini 2020-an ya? 2019 Covid kan, 2020 Covid zaman langsung pada ini yang tuh main semua, pada miliaran semua. Siapa aja Mik yang udah pernah lawan nyam-nyam Mik? Dulu siapa ya? Raiso ya. Raiso, Raiso wah Alonso ya. keras tuh, itu keras. Keras tuh ya. Motor-motor hype juga tuh dulu Iya, ya. benar. Zaman-zaman itu mah siapa sih Om yang nggak tahu dia Iya, ya kan? Iya. Delusi. Ya. Delusi juga tuh anak Jakarta Barat ya. Jakbar. Jakbar Terus Delusi. siapa lagi ya? Wars Garage dulu kalau gua. Lu belum megang ya? Dongfeng tuh. Nah itu pas lagi main sama Raiso, gimana tuh motor? Siapa yang di Wah depan? ceritanya juga kita buka aja kali ya. Apa? Ayo kita buka ya. Biar Banyak yang nggak tahu nih ya kan biar dulu. cerita lama nih, seru nih. kalau Dulu ramai ngobrolin. banget soalnya tuh. Ini dia adanya hanya di Motomedia makanya kalau di bongkar Eksklusif semua nih kalau kata orang-orang nih, Ya, gue cuman eksklusif. baru cerita di sini nih. Ya. Baru di sini. Gimana nih? Podcast Itu nggak ya. kita bongkar. Iya, jadi bongkar tuh ya? awalnya nih Ah. Om ya. Dari Om bukan Om Inu, Rahasia kalau nggak salah tuh. Awalnya Rahasia. coleknya sama di Salvo dulu. Oh di Salvo. Ya, sama Kingnya 63 free zaman dulu kan. Real, itu kita paling jiper karena kita juga ngidolain jujur ya Mik ya. Iya, iya. Kita bikin 63 karena kita ngeliat si di Salvo Salvo, itu iya. ya, wah ini panutan kita banget Iya, nih. benar. Kena colek dioper katanya dia ada satu motor lagi belum ada nama. Ini ceritanya Oh, nih. iya. Nggak punya nama terus gue bilang, bikinan mana bengkelnya? Rumahan. Iya kan? Udah tuh dari rumahan segala macam. Gimana nih mau main nggak? Yo main, gue lupa nominalnya berapa. Iya. Masih receh lah ya. Iya, iya. Main di Pondok Indah. Iya. Di Pondok Indah gue bilang, motornya mana nih? Dia minta langsung di start. Langsung. Jadi motor udah nyala, kita nggak tahu itu pakai jumper atau pakai apa, nggak tahu. Tiba-tiba di start, dia udah di start pakai helm. Jokinya tuh ya? Jokinya yang bawa gua nggak tahu siapa, karena nggak dikasih tahu. Yang bawa siapa, bengkelnya siapa, motor kayak gimana nggak dikasih tahu. Pokoknya dia bilang bengkel rumahan. Pede dong kita jalan ya kan, jalan set. Udah nyetar, belakang ada yang malang nih mobil nih. Di PI tuh gue inget banget, Fortuner. Pas gue naik set, Om Tidarso. Oh. Pas bikinnya ada Oke, kita tahu nih orang-orangnya nih siapa nih. Udah ketahuan tuh masih di belakang layar tuh ya. Iya. Mikirnya yang bawa kecil banget nih orang. Ya, pacil yang bawa. Ya, udah udah. fix. Pacil, pakai helm full face, udah tutup, udah siap ngegas, udah nggak bisa berkata-kata nih kita nih. Gas apa kagak nih Mik? Gas aja yang bawa Pani ya begitu. Pani yang bawa. Pani yang bawa main, bread di depan set, masuk dia. Masuk dia. Di video gua panas, kenapa? Pertama, kita nggak tahu nih nama motornya nih. Om Inu update, ya kan? Set, pas motor set, Raiso menang. Arti Raiso menang berarti nggak bisa menang dong kalau di bahasa Jawa. Iya, Raiso betul. menang. Iya benar-benar. Berarti nggak bisa menang ya, Wah, betul tuh. konyol nih kan. Pas kita cari tahu lagi, udah emosi tuh kita. Ternyata nama motornya Raiso Alon. Iya, Raiso Alon. Nggak bisa pelan kan Raiso Alon. Pas dia ngomong Raiso menang kan kayak ngejek kita. Iya. Pinter juga nih kata gue bikin nama nih. Hebat nih. Raiso menang. Wah, diejek-ejek kita nggak bisa menang berarti nih sama dia. Padahal Ternyata emang nama motornya namanya itu. Iya, dari situ kita cari tahu. Ini bikinan dia, dari awal kalau tahu nggak bakal gas kita. Panutan kita juga masalah gitu. Gitu ceritanya. Terus gemparnya lagi tuh Dongfeng. Cerita dah, gimana dah Dongfeng? Itu awalnya main di kawan lama ya. Tahun lama. Ini ada Aerox juga 63 Dongfeng namanya ya. Iya, siapa nyong pengung tuh. Waduh, kita juga kurang tahu deh. Itu pertama main di kawan lama yang gue siap si Konte ya. Konte. Yang Konte yang bawa si Dongfeng tuh siapa? Kikok gitu, dong? Joki Belum namanya. Kikok? Belum Kikok, belum Oh. Kikok yang bawa. Main kawan lama, singkat cerita si Nyamnya menang Om. Dibal lagi dong. Dulu kan kalau nggak Bal-balan ngebal dia. mah nggak asik Iya, ya. Iya, kan? betul. Sampai sekarang sih kayaknya tuh. Iya, part-partan Iya, ya betul. intinya ya. Ngebal lagi lah, ketemu di Patal Senayan. Oh. Ini udah pamflet, udah naik di mana-mana, rame banget, media semua keluar tuh. Pokoknya orang-orang kelas keluar semua dah karena pada saat itu ya motor-motor lagi kencang semua nih yang main gitu kan. Pada saat itu mainlah balap. Menang lagi Om. Masuk lagi. Menang lagi Nyamnya, Nyam-nyam. menang lagi. Cuman emang di finish tuh kan rapet banget tuh saking ramenya. Iya, iya. Nah, ada Biasa kalau di Aran tuh gitu ya. Iya. nah ada P3 ibarat P3 Nah, susah iya. diatur tuh. Pada Rame cari banget itu pasti pinggiran. tuh. Iya, lu kan termasuk lu. Iya. Nih P3 nih. P3. Susah Artinya- dicarinya Artinya nih. P3 apa coba? Nah, P3K kan buat dia Oh, enggak. Kalau ada keliaran pasti tahu dong P3 itu apa. Apa bang?
Gimana Ya kan, kata gua- udara. Para pencari. Pinggiran. Nah, itu. para pencari pinggiran. Tapi kata itu gue bego banget. Gue bego banget. Berarti selama ini dia bilang jadi joki liaran tuh. Bohong kalau- ya. Udah ketahuan. Nah, terus akhirnya Tiganya kecot tuh rame. Mik ya. Ini kita lanjut, akhirnya kecot karena alasannya P3-nya. P3-nya rapet. Rapet. Rapet, nutupin motor. Padahal mah Jokinya nggak berani masuk. ya Alasannya. mungkin kali Kalau ya. di video kita lihat jelas nggak ngalangin dan kalau ini udah yang dibatal kan maksudnya kan? udah dibatal. Ternyata yang ngalangin juga ownernya. Iya bukan sih. Ownernya dia itu motor dia sendiri yang ngalangin padahal. Tapi yang Kecot nyalainnya tuh di P3. situ tuh. Kecot nggak mau bayar. Udah Jadi- pede kali ya. Gimana Iya. Mik? Jadi kan balap kan kanan kiri Iya. tau Iya, nggak? iya, Nah di iya. patok itu tuh tengah-tengahnya ada garis putih om, Iya, garis marka jalan Iya, gitu ya. betul. Nah si Nyam-Nyam tuh udah di kanan aja nggak keluar garis putih. Nah si jokinya ini nih yang lawan ini ngelebar ke kiri ke penonton, mau nyalip. Cuman emang nggak keburu nyalip, keburu finish Keburu gitu. finish. Iya. Iya, nah, dipermasalahin lah, sampai kakinya berdarah, kesenggol segala macem. Padahal mah ya jelas kan kita gimana di videonya aja nih. Iya, iya. Finish kan, di finish juga videonya kanan di kiri gitu. Nggak ada ngutup segala macam nggak ada. Dan Cuman- di saat itu di finish kita JPRS semua mekanik-mekanik handal semua ya. Oh, iya. Kaget ya. Orang-orang keluar, orang-orang gila semua yang Orang keluar. gila semua yang nonton. Tuh ingat banget yang bawa si Dapi, lawannya si Ajis Kikok ya. Ajis Kikok. Tuh gede tuh partai. Nah terus Nyam-Nyam juga bisa dikenal banyak orang tuh karena dulu pada zamannya itu motor bisa balap hayo, kontes hayo, riding hayo. Oh iya anjir. Jadi pertama berapa kali alam gua, iya 3 alam tuh itu Tiga mana ya. alam. Tahu nggak lu? Alam Bandukun. Jadi zaman itu motor balap yang masih pakai full body, gua Kevlar, ya itu dia doang. Karena gua suka estetika kan. Iya, iya. Bahkan mekanik gua nyuruh, kalau balap ditrondolinnya, nggak mau om. Lu kalau emang mesin lu kenceng aja. Gua bilang gitu. Gua pengen ada body, gua pengen lihat ini yang gua pakai buat kontes kayak gini, gua riding begini, balap juga harus begini bentuknya. Gua nggak mau ditrondol-trondolin. Boleh dilepas dikit-dikit doang, tapi sisanya masih berbentuk aerox gua. Gua mau. Makanya zaman itu gua mau ngubah stigma yang dulu orang tahu kalau liaran tuh motor batangan doang. Iya, iya. Iya. Iya kan? Dulu Iya. di track yang lu Nggak tahu ada batangan bodinya. kan. Iya, makanya kalau ketemu tahun apaan batangan. Nah, gue pengen yang mencetuskan balap nih rapi. Ya, kayak gini nih pada umumnya. Ring 14 ya kan RCB Mio pertama kali. Ganteng kenceng. Tuh dari situ. Dulu Aerox belum pada make nih, pelek-pelek masih pada bingung kan. Gue yang pertama kali PNP ini. Gue coba pakai punya Mio, masuk ke Aerox. Terus next lagi gue X-Mode. X-Mode ya. X-Mode gue masukin ke Aerox. Nggak ngeluarin kan buat Aerox ya X-Mode Iya. itu masih buat Vario ya. Gue Oh, masukin Vario pertama bener. kali, iya gue masukin pertama kali ke si Nyam-Nyam ini Nyam-Nyam. dan terus langsung pakai balap. Jadi di riding aja masih jarang, ini gue udah berani sampai buat pakai balap. Gitu tuh awal mulanya si Nyam-Nyam. Gitu. Om. Sekarang balap bodinya karbon Kevlar lagi om, berat banget kan om Berat ya. banget, Iya. Iya, makanya Makin kacor semua ya. Iya. Gila. orang-orang denteng ini nih diberatin motor. Iya, gitu jadi Om. Tuh guys, tadi udah diinfoin tuh sama Mas Rian langsung ceritanya awalnya adanya Southside, histori-historinya Southside tuh sama ceritanya Nyam-Nyam tuh. Jadi teman-teman di rumah yang pada kepo Nyam-Nyam tuh di mana, sekarang apa, langsung aja nanti tanyain sama Mas Rian masih ada nggak tuh Nyam-Nyam tuh? Masih lah ya, masih ada ya. Ya, jadi untuk sekarang sih kalau Nyam-Nyam sih masih ada ya mikir. Teman dirahasiakan lah ya. Bukan dirahasiain Atau ada apa kan? enggak. Apa nih? Ada, Apa ada jadi- kejutan-kejutan lain? Lagi di museum kan lah ya. Jadi jemuran doang yang Jadi jemuran doang. Iya bener jadi jemuran doang sekarang mah. Ditimpa-timpa body gitu. Benar benar. Taruh benar. anduk ya. Iya, parah ya jemur sepatu, pengering ya. kaos kaki iya. Nah dari situ gue nyam ngerasa cukup lah. Iya, iya. Akhirnya gue ngeliat Mio waktu itu zaman Mio Gisel gue bangun. Habis Nyam-Nyam Gisel. Gisel, gue ngeliat dari Thailand tuh ada yang pakai full body Kevlar juga nih Mio Iya. nih. Gue bikin, gue bangun dan dulu itu orang berstigma Mio motor murah, iya kan? Karena dulu banyak banget pakai ring 17, udah Mio setelahnya ring 17, alay, ya kan? Gue balik lagi, gue sukanya ngerubah stigma. Akhirnya gue bikin lah Mio gimana? Nih enak nih dilihat orang bisa cakep nih. Pertama kali yang make, bukan pertama kali juga ya, gue nggak tahu ya. Cuman itu gue uji coba, jadi di ring 14 gue pakai mounting mundur.
Karena biasanya yang mounting mundur ring 17 Iya. gitu, masih jarang dipakai ring 14. Akhirnya di Mio itu gua bangun pakai style semi road race karena bannya semi slick, soft kompon, iya ring 14, terus pakai mounting mundur, terus gua pendekin lagi, itu pakai shock 280. Nah dari situlah keluar lagi style baru lagi. Setelah nyam-nyam style itu, gua bangun si Giselle ini, Giselle. gitu. Terbit lagi sel ya. Terbit lagi Jago lah Giselle. goyangannya ya. Iya, goyangannya. Wah. Udah nonton punya full Bagus videonya banget. bagaimana? Bagus banget emang bang. Punya Masih full kenceng video, tuh ya, iya, cantik banget kan. full udah. video motor gua maksudnya. Iya. Ada kan? Ada gua. Iya itu. Gua ngefans banget sama Giselle lu itu. Nah, cakep ya, Mas. Dibuka pink ya. Bang, gokil sih. Iya, emang Keren. pink motor gua Bodinya, ya. bodinya. Bahan bakar ya. Iya, titanium, pakai titanium bang. Body. Warna pink, Body. baut ya baut. Iya. Kalau Nah. kalau nyeting nih Om, dar. Hashtag bukan bisa 18 detik Om. Nah, betul. Gua dulu begitu. Emang apaan sih bang? Apa sih kita? Dulu kan sebenarnya yang 18 detik itu apa sih? Gue juga belum ingat lagi. Tem-teman Kistar. Oh, tem-teman, Kistar. Emang- Iya. oh. Jadi tiap gua menang main itu Saya nggak gua ngerti sempet nih gua liarin bahasa juga. nih 18 detik itu apa? Iya, men, ya. Ternyata kencengnya motor. Kencengnya. Maaf, Jadi maaf, bukan maaf. bisa 18 detik gitu kalau gua bikin caption. Nah, dari situlah mulai ya dunia Mio digoreng-goreng tuh. Mulai dari situ gua ngerasa dari yang awal ngambil tuh Mio harga 2 juta gua dulu mikir. Dulu masih murah banget nih Om. Masih murah banget tuh 2 juta sampai akhirnya itu jadi Giselle terus kemana-mana orang pada ngambil Mio semua sampai sekarang gila bahan aja susah banget nyari segitu ya. 3 juta aja sih ukur dah. Oh iya dapet bahan. syukur tuh 3 juta sampai sekarang tuh ini indikatornya kalau orang belum punya Mio belum keren loh. Keren betul. Iya Punya X-Max pasti punya Mio. iya punya motor apa pasti ada mainannya Mio, Mio. sekarang Iya. gitu. Rata-rata sekarang jadi Mio dah. Nah di situ gua udah lumayan lah maksudnya gua udah cukup gua bangun lah di Vespa. Jadi gue tuh bangun media nggak sekedar gue suka yang di foto-fotonya doang om. Iya iya iya. Jadi ada tujuan, Jadi waktu itu gue mau nyatuin anak-anak Aerox, udah. Terus gue balikin lagi ke era Mio, udah juga ya kan Ya. terjadi. Waktu itu lagi zamannya gue inget banget antara anak Jepangan sama anak Itali, kecot. Waktu itu zaman di Kubu-kubuan lah, tim. kubu-kubuan. Iya kubu-kubuan, kecot. Karena ngerasa mungkin yang Vespa ini beda kasta ya kan. Nggak pernah mau nyampur Iya. lah. Iya, iya. Akhirnya dari situ gua ada rezeki lagi nih. Gua bangun deh Vespa deh. Gua membuktiin bahwa bisa lo nyatu antara Jepang dan Italia tuh nggak ada kasta-kastaan. Kita semua bisa bareng. Akhirnya Akhirnya gua mah jadi satu aja. iya. Benar. Salah satunya berarti dari media lu juga tuh ya. Iya. Yang bikin ngegabungin bahwa Bener. sebenarnya nggak ada kasta, nggak ada perbedaan lah antara kita sama-sama anak motor, sama-sama butuh bahan bakar. Betul. Ya kita bisa nongkrong bareng. Iya, lu ngisi Jadi- bensin juga masih sama tempatnya Nah, ya iya. kan. Sama ngasih- kecil bareng mah ngisi tujuannya di ya. sama diesel kan kita. Iya. Tujuannya udah, bagus lah, nongkrong tujuannya. sama lah. Betul. Bahkan sekarang yang punya Vespa rata-rata punya Mio juga. Akhirnya gitu ya kan. Atau punya Aerox juga segala macem. Ya di situ akhirnya gue bangun motor lagi si Gele dulu ya. namanya. Gile. Namanya Yang si hijau Gele. itu ya? Iya, Yang yang hijau. hijau, iya. Itu juga berawal dari resah gua. Resah. Kok anak Vespa modifannya template banget ya, barang-barang PNP semua Iya. gini-gini doang. Jiwa tai look gua keluar. Wih, Vespa belum ada nih yang tai look nih. Ah. Iya kan, bener kan Mik? Nyari referensi sama Miki. Di Thailand ini juga masih jarang. Iya, iya. Referensi masih jarang banget. Gua ngambil motor Vespa yang paling gak laku. Sengaja. ST. LX. Oh, LX. LX lebih jelek bentuknya. Iya. Gua pengen ngebangun dari sesuatu yang jelek jadi berharga. Gua dari situ, nah tadi gua bilang nyari referensi nggak ada, karena ini motor yang paling jelek, jarang orang modif juga, Iya, ya iya. kan? Lucu modelnya soalnya. Iya, terlalu bulat-bulat. Iya. Akhirnya gua akhirnya lu bangun. yang modif tuh. Gua modif, gua jadiin tail look. Nah, mungkin ntar foto-fotonya bisa di ini nih ya, dikeluarin ya. Editor kerjanya Nih, bener lah. fotonya ada di sini nih. Teman-teman Teman-teman di editornya. rumah tahu motor dari kayak nyam-nyam, Giselle, terus yang Vespa, dan nanti ada berikut-berikutnya tuh nanti sama editor di munculin Iya, semua biar ada Iya. gue, ada Gele namanya. Nih fotonya ada di Gempi. sini nih nanti nih. Nih. Asik, malu pus lu juga. Iya kayak gitu jadi om. Jadi karya-karya gue tuh setiap gue bangun itu ada tujuan dan maksudnya. Mungkin kalau orang-orang luar sana bikin ya hanya untuk dirinya sendiri gitu kan. Iya, Kalau gue enggak, jadi ada beberapa pesan yang pengen gue sampein juga ke penikmatnya. Dan teman-teman gue pun juga yang kalau mau bangun motor selalu kayak gue kasih tahu nih kalau bisa bangun motor begini nih, lo fungsinya mau buat apa? Iya. Jadi jangan sampai salah gitu. Misalkan bikin motor pakai ring 17 tapi dia mau buat harian. Jangan, gue bilang. Kalau lu motor gantungan nggak apa-apa.
Cuman kalau mau buat riding, mau buat ini, lu pakai styling kayak gini-gini biar lu juga nyaman, enak juga. Jadi kita saling tukar edukasi juga lah. Jadi pakai Gitu. motor tuh jangan sampai kita diatur motor tapi kita yang ngatur motor ya. Betul Nah, nih, nice call karena kata-kata kan kita hari ya ini. kan, bosnya Coba bos, kan. boleh diulang buat potongan TikTok. Ini nih. Biar jadi. Kan gua udah janji ya nih. Coba diulang tadi. Jadi gimana kita motor kita yang ngatur, kan bosnya kita mau. Dua. Kasih efek, editor jangan males. Si Gele dulu kontes juga kan Mas ya? Gila Cepet kontes, si Gele itu. Sempet. Kadang suka suges Om, suka suges kalau di kontes. Rek, lu bawa apaan? Bawa Gele gua. Wih, Iya. sampai bawa Gele bener Orang lah. Bahaya kan? Apalagi kalau ngomong sampingnya aja 10. Sering. makanya. Bocah kan begitu. Pada misalkan nanya, gue datang nih, karena motor gue ada beberapa kan orang nanya dong ke gue. Ah. Bawa apa Mas Re hari ini? Oh no Gele. Wah, yang nggak tahu ya kan? Udah pernah sugap juga nih Joey Arts. Joey Arts Orang nih. yang tahu kan, lu bawa apaan Mas Re? Gele, aku cabut jauh-jauh. Iya, ada ngeri juga kan. Iya. Nggak kenapa-napa ke bawah juga emang enggak. Iya. Paham gak itu apa? Paham. Nggak paham. Apa emang? Itu. Iya, Oman Okrai, Oman. Ya, ya. Pakai dulu Mas, pakai dulu. Tapi Gele tuh unik. Oh, unik. Dia displaynya itu unik. Kadang dia pakai botol pakai kaleng PV. Iya, kaleng PV. Iya, itu yang nyetusin dia duluan tuh. Pokoknya gue ngeliat tuh pas di Matic Universal ketiga ini ya, yang lagi rame-rame banget tuh ya. Ada aja tuh idenya. Ide-ide gilanya dia tuh. Misalkan di chat-chat kayak apa namanya tuh, dinamo starter, diwarna-warnain apa, Iya. ide dia dah pokoknya dah. Batu baterai ABC ya? Nah, Iya, ada nama senternya pakai batu baterai ABC. ini udah ide-idenya lucu-lucu dah. Ntar lu lama-lama pasti tahu, pokoknya cepat-cepat berkembang. Iya, jangan segini-sini aja. Lu di era downsize dia masih ngikutin zaman banget orangnya. Gimana ya? Ketawa ya, nggak apa-apa. Minum. Iya. Setelah Gele, ada apa lagi yang muncul? Apalagi nih saya abis Akhirnya gue turunin, jadi setelah gue terlalu garang-garang tuh mulai Iya. dari modifan si Nyam-Nyam, Gisel, Gele, itu yang sangat-sangat gue Iya, bikin. iya. Gue bikin satu lagi, coba gue keluar dari karakter gue. Gue bikin satu lagi namanya Gempi, Vespa. Nah dari namanya juga. Bentar lagi gading nih. Keluarga. Bentar lagi gading. Rio Gisel. Iya, Gisel. Vespa Gempi. Gempi. Belum ada gading. Berarti keluarga dengan Gele? Hah? Waduh. Kalau disambungin begitu ya. Iya, kalau disambungin tuh begitu ya. Iya, Jadi iya. ya. Iya, jadi lanjut lagi gue bikin Gempi. Nah, Gempi gue pengen bikinnya yang stylish lah, Oh, iya. menarik ke cewek. Karena dari kemarin gue ngeliat, gue mau bangun motor, kebanyakan yang ketarik itu cowok-cowok, ya kan. Gue pengen biar cewek juga keluarin lah aura ininya lah, Motorannya, modifikasinya gitu, ya, iya. ya. Gue kasih lah yang ini buat kaum wanitanya nih. Nah. Gue bikin yang lebih manis, lebih sopan. Jadi pakai warna-warna simple. Pelek juga nggak gue tabrakin warnanya. Biasanya gue kalau bangun motor kan gue tabrak-tabrakin Iya, warnanya iya. kan. Sama motor-motor gue tabrakin tuh. Pop art. Iya, bener. Nah yang ini gue bikin kalem aja kayak pelek silver, terus pakai jok tartan yang kotak-kotak tau? Iya, kayak gini nih bahannya nih. Itu klasik-klasik gitu kan. Nah disitulah terus kayak mulai berkembang di sini. Oh bisa diterima juga nih. Banyak juga yang bikin begitu. Good looking lah ya. Iya, terus akhirnya ya udah dari situ gue sama Miki sih sempat ngomong yang ini standar nih Mik. Gue cuma buat riding aja. Gue bilang gitu kan. Sampai pada akhirnya Banyak yang lirik. bukan, gatel juga tangan. Kok motor standar begini ya, biasa bawa yang borap-borap ya kan. Kalau Biasanya RR digas nih- selalu terbang ya? Ya kalau Iya. RR ditinggalin dulu tuh Om. Ih, bujur. Kalau motor Smooth banget standar ya? nih. Terlalu smooth motor ya? Iya, Terlalu standar mesinnya. Standar soalnya. Akhirnya menggebu-gebu nih. Gimana caranya dari Jiwa bawah? racingnya udah mulai keluar nih. udah keluar gue borap akhirnya gue borap juga ya, cuman buat asal bisa ini aja lah jadi yang pertama di Antasari ya. Sulit Enggak ya. sulit ya. Itu Sulit ya. mah. Sulit. Iya. Kayak gitu. Nah terus dari situ dari sama si Miki nih intinya kenapa gue bawa dia karena dia yang salah satu yang nemenin gue lah dari awal Dari gue awal. bangun Southside ini, dari gue balap liarnya sampai sekarang ya bisa sampai berkembang ke kontes. Menurut gue salah satu yang joki yang main juga nih di modifikasi. Iya jarang kan soalnya kan, jarang kan. Bener gak? Jarang. Tapi sekarang udah mulai ada banyak. Udah mulai ada. Cuma mungkin awal-awalan bikin ya. Iya. Yang dia dulu paham awal- di lintasan balap, ngerti juga
seni modifikasi. Betul. Jadi Udah balap itu paham. nggak harus kencang, harus dipikirin juga tuh rapi. Iya harus imbang stylenya, sekarang ya. akhirnya, bener. Soalnya sekarang kalau udah main kompetisi om, kalau bikin motor balap nih, motor jelek banget ya. Kayak pengen punya motor balap tapi ganteng juga gitu. iya. Iya. Bang. Kayak Racing 88 Sabi sih itu. Top Gua dah, oke. dia mah udah top dah. Ganteng iye, kenceng iye. Itu kalau bikin-bikinan 88 Iya, iya. apa? iya. 88 apa? Motor namanya? detailing. Bukan, Apa? ininya 88 Racing Racing Division. Division. 88 Racing Division. Dia mah Iya. udah top dah. Mau balap motor Tapi kembali kencang lagi sih ke ganteng. dompet sekarang om, mau bikin. Iya, cuan juga ya Kalau Om. dompetnya kuat ya, dia Iya. juga bisa kayak bikin om. Bisa. Apalagi kalau dompetnya hilang ya, lebih bingung lagi ya kan. Nah nih bang, gua penasaran nih bang, gua pengen nanya ke Joki bang. Apa? Lu pas main itu pernah nggak pede nggak sih bang? Kadang kalau ketemu motor yang kita udah kencang banget nih motor Iya. bang ya. Oh. Ada aja sih bang, cuman kan balik lagi harus yakin ya. Harus yakin ya udah gimana ntar di jalanan aja gitu, di track aja. Gitu paling. Yang penting punya ini ya. Enggak. Nah itu dia ada pegangan juga nih sih kalau juga. Ayo penasaran pertanyaan nih. namanya. Ada nggak sih? Ada pegangan nggak sih? Baca-bacaannya mungkin ya. Iya. Ada jalur juga kan kalau nggak salah. Wis. Oh kagak ya. Oh kagak. Bukan. Enggak. Ya, mungkin di luaran mah banyak kali ya, mas semua. Banyak kali, ada aja kali ya joki yang kayak gitu. Lawan pocong pernah lawan pocong. Anjir kagak. Pocong lagi. Ada di cari kita begitu aneh. Iya. Balap sama Di balap. pocong? Iya, ada yang kayak gitu. Katanya ada yang ngeliat ini pocong berdiri di belakang motornya itu gitu. Anjir. Oh gitu gitu Ada, Makanya nggak jadi maju, bukan Iya. Iya sih. Enggak, itu dia motor kencang karena emang diikutin pocong ketakutan. Oh, Bikin jadi dia bikin ngibrit kencang jadi. Iya. Iya. Itu lagi ya. Itu mah buatnya mah minta antar pulang ya. Iya. Gue lebih ke genderuwo sih. Nah iya. Zaman-zaman Taman Mini paling sih itu, zaman-zaman serunya Taman Mini itu 2000 berapa ya? 2014, 15 ya. Ada tuh mas, lagi partai nih, nggak tahu siapa yang main tuh Mio. Mio zaman dulu udah rangka bebas kan. Itu motor dari towing diturunin, kalau joki-jokinya digendong di motor. Udah turun tuh juga. Nggak turun, kakinya nggak mau nepak tanah, nggak mau. Kayak sunatan ya. Wah, Iya, kayak Itu ya. sunatan. Ngebawa ini. Jadi itu ada apa ajian-ajiannya tuh begitu tuh dia tuh. Mungkin kali ya, nggak ngerti juga dah tuh. lempar aja mas, nggak apa-apa. Ya, kita bantu tawa nanti. Mau ngeluarin jokes, tapi ragu guys. Nggak apa-apa mas, lempar aja. Parah juga nih ngeceng-cengin bisa-bisa gitu. Levelnya udah beda, jadi levelnya emang stand up biasa. Tapi lu gue perhatiin dari ini mounting mundur berapa seri sih, Bang? Panjang loh kayaknya dari panjang nih. Ceper banget. Oh berarti dari sini mas tahu kalau ada pegangan itu joki. Iya, mungkin beberapa di luar sana ya joki mah nggak kosong-kosong banget kali ya. Tapi kalau gue pribadi sih ya punya Allah aja lah gitu, ya kan? Wih, Islamik sekali. Emang tau gua emang joki semua harus pegangan sih. Iya, kalau Pegangan pegangan ya? jatuh. Iya, Bener lepas nggak? sih. Joki harus pegangan. Pegangan. Emang nggak kosong-kosong pasti dia punya duit lah. Iya. Iya. Masa balap kosong Iya, ya? takutnya masuk angin ya kan. Iya. Masa nggak punya duit? Ya kan bisa bertolak angin ya. Tapi Gitu, Mas. si Miki ini kalau sebelum balap dia biasanya ambil wudhu dulu sih, dia Ambil bagus, wudhu. dia bagus dia ingat. Sama minuman ibadah timur ya kalau nggak salah ya. Iya, Sebelum mabok naik kalau motor, enggak. baca doa dulu, Baca doa. bismillah. Iya. Harus suci dah badan. Kencing cebok, kencing cebok. Betul, mandi junub ya Terus kan. Miki, gue mau nanya nih. Yo. Dari tadi lu kan katanya udah sering bawa motor. Nah, selama bawa motor-motornya Mas Rehan nih, lu itu potongan Gerah, berapa? Buset deh. Gerah, gua lanjut Jom. Gerah gua gerah. Ngomong-ngomong, lu biasanya dapat potongan joki itu berapa dari awal? Oh, Berapa potongan persen ya? biasanya tuh? Biasanya itu tergantung tuh om, setiap bengkel beda-beda, setiap owner beda-beda. Yang tergantung lu gini dong. Tergantung, Mas. Ya, tergantung. Bisa. Iya. Tapi kalau masuk berapa sih mas? 35, 30 ya? Wis kita nanya-nanya duit joki dia Bang ya. Persenannya. Pendapatan persenan ya. Emang lu biasanya berapa persennya? Kalau gua 70% gua mah. Makanya nggak ada yang mau. Joki burung dara ya kalau ya. Iya. Joki burung dara. Blorong. Berarti orang kalau naruh 100.000 cuma dapat 30.000. Nah, iya. Bener lu. Mau orang. Kalau gua sih biasa kalau sama Miki ini gua nggak tahu kalau orang di luar sana gimana ya. Karena mungkin udah pertemanan. Gua sama Miki mah nggak ada hitung-hitungan persenan berapa. Dia main segini, Mik. Dia dapat segini, diterima sama dia. Cincai lah ya. Cincai. Karena kita kan bukan yang kayak joki kontrak hitungannya, bukan yang sekali pakai. Kita di sini
nyari pengalaman bareng lah istilahnya. Riset bareng, maju bareng semuanya. Jadi masalah duit tuh gue udah ngomongin sama teman-teman terdekat gue juga semuanya ya. Duit tuh nomor sekian, gue bilang. Yang penting pertemanan. Iya, yang penting tuh pertemanan. Kadang ada aja di yang nggak duga-duga om. Iya. Soalnya nih bos-bos nih, kita main nih, jangan naruh tengah, naruh pinggiran cuma gede banget. Demi bonus di pinggiran, terus gede banget nih duitnya. Iya. Gede gitu-gitu doang sih paling. Karena kita juga mungkin orang di luar sana ngeliatnya kalau kita liaran kayaknya partainya gede nih, partai gede. Karena kan orang nakarnya semakin banyak penonton yang nonton berarti partai makin mahal kan. Iya, betul. Kalau tahu kenyataannya enggak, kita nggak pernah main gede. Iya. Karena kita balik lagi di motor kita bukan jadiin suatu tempat nyari duit, Cari tapi kesenangan. nyari teman, iya dan kesenangan. Jadi setiap yang lawan mau lawannya segede apa, kita ngomong kita cuma bisa main sekian ya, main kecil aja, main have fun aja. Kalau mau ya gas, kalau enggak ya udah silakan. Tapi rata-rata semua pada mau nyoba, iya. Jadi ada Cuma film dah. buat Iya, ngilangin penasaran film. aja ya. Iya, dulu Udah, ngomong pas-pas gitu. buat penasaran dah. Dulu mah film ya, yang penting ada film, yang penting lepas main. Zaman-zaman Yang penting RWB, ada tontonan gitu ya. iya ini zaman-zaman RWB tuh tiap balap, wah udah pasti jadi tuh video sinematik ini meledak semua. Pakai backsound itu ya. Iya, dulu kan kalau misalkan video balap pasti 3GP ya, makanya renyak-renyak begitu kan. Iya. Nah semenjak zamannya gue tuh muncul tuh, mulailah balap itu dihargai yang liaran utamanya. Ada sinematiknya, wah itu. Udah ada GoPro ya maksudnya. Iya, itu tuh awal mula tuh. Mulai ada GoPro, mulai di start itu isinya bukan orang-orang taruhan, tapi media semua. Iya. Kameramen semua di depan nih udah kayak artis. Malah kadang suka ngalangin ini ya, ngalangin joki ya. Banyak dulu kan peristiwanya pada ketabrak. Kalau gua tuh tahu awalnya media yang pakai GoPro tuh jadi beda sendiri itu. Kalau Mas tahu dulu siluman lintasan. Oh iya, benar. Kevin tuh. Itu ya Mas Caps. Dia tuh awalnya tuh Siluman dia punya lintasan. ide, mau gue coba mau pakai ini ya apa namanya GoPro di motor. Benar. Awal pertama kali sempet jatuh. Iya. Sampai aja tuh akhirnya berhasil lah gimana caranya biar kenceng. Nah itu jadi tontonan seru tuh. Jadi Benar. beneran kecepatan motor tuh kelihatan tuh sama Benar. jokinya barangannya. Jadi seru kita tuh. nggak perlu jadi joki, tapi kita bisa ngerasain Bisa, jadi joki. iya. Orang cukup, Beda aja. iya benar. POV-nya kita ngerasain ya. Iya, banyak dulu tuh akhirnya. malah bukan nyari sibuk nyari bensol, tapi sibuk nyari 3M. Buat nempelin GoPro, itu ribet banget kata gua. Asli. Ah ini orang mau balap kok, apa mau syuting ya? Kayaknya kan udah bagus itu om. Iya. Kayaknya biar nggak pada copot. Terus Iya. media pada rebutan, ya kan saling mau Iya. nempel GoPro di GoPro. motor. Iya, betul. Itu rebutan. GoPro sampai berjejer tuh. Berjejer udah wawancara bener. Satu motor bisa ada 3 GoPro. GoPro. Gitu ya. Gila kata gua nih. Ini GoPro kaget tempel aja sekalian gua pas gua berak ya kan. Ngikutin. Bagus tuh. Aktivitas lu ketahuan semua tuh. Iya. Dari situ tuh makanya gua ngerasa pas di zaman gua balap liar tuh bukan mulai marak lagi, tapi kayak ada perkembangan bagus lah maksudnya. Bagus itu dalam arti kata ya tadi mulai banyak yang kreatif, Iya. mulai banyak Ada ada inovasi-inovasi ya baru ya. inovasi-inovasinya banyak. Sinematik awal mula tuh dari situ ya Iya, kan. Biasanya kita nganggap balap liar tuh sebelah mata sampai akhirnya, wih ada seninya juga ternyata gitu. Nah yang harus memang yang nggak harus ditirunya adalah balap liarnya. Balap ya di jalanan. Di Jangan jalanan lah, itu itu jangan enggak. lah. Tapi kalau nggak dimulai dari situ, ya mereka juga belajarnya dari mana? Entah dari si tadi media-medianya. Sekarang kalau misalkan yang media baru harus ngeliput di Sentul, masuk udah berapa? Bayar, Iya. ya kan? Enggak, pokoknya jangan balapan liar jalan, jangan lah. Jangan pokoknya ya, Bang ya. Kok tadi dengan apa nih? Jangan. Iya, pokoknya jangan ya. Habis gimana Jangan. treknya nggak ada kan? Sentul Bener. doang. Iya. Balapan Sentul karena udah disiapin pemerintah, Bang. Iya, tapi Jangan di jalanan. waktu itu kan sempat yang Sentul, entar bisa, entar enggak, Ya, entar bisa, ya, entar ya, zaman enggak. itu, ya, ya. Iya, zaman itu. Cicakal juga belum lah ya, belum kebuka. Akhirnya banyak Alhamdulillah nih ya. pelajaran. Alhamdulillah. Udah ada trek walaupun jauh, tapi nanti mudah-mudahan berikutnya ada lagi trek-trek ya kayak seperti Sentul ya, Iya. 2 atau 3 gitu di Jakarta. Ada Jadi lagi biar lah. Siapa tahu bakal lagi ada balap-balap di sirkuit pinggir jalan. dari ini kan ya RBT 789 kan. Nah, Pak Haji itu tuh dia kan tuh. yang kayak Iya, kayak Pak Haji ini kan, Dodo, Pak Haji Haji Putra, Iya, Haji iya. Dior. Iya, siapa lagi? Pak Haji semua nih. Iya. Emang haji semua banyak duit. Iya, makanya. Iya. Ya, jadi karena durasi ini Om ya. Ya, itu dia makanya. Aku tadi baru mau ngomong. Iya, Ini iya. kita ngoceh ngeliat durasi nih udah berapa jam. Iya, Bukan menit lagi makanya jam.
seru sih habis kalau udah ngebahas gini. Itu nggak ada balap. bisa. Nggak ada bisa kalau ngobrol Nah, kita. dari balap tuh. Gue nanya. Oh, lu ya. Iya. Iya. Kan tadi udah masalah seputar balap nih. Sekarang gua alihin ke colok ya. Iya, Masalah. terus. Terus lanjut. Bakar juga. Bukan pasar. Sekarang kita alih pembicaraan ke masalah modifikasi. Kan Asik. Mas Rehan tuh juga saat ini apalagi belum lama ngeluarin motor X-Max tuh yang ada NOS-nya, bener nggak tuh? Iya, Nah, iya. itu gimana itu coba awalnya tuh X-Max yang gua tahu tuh dulu sempat jadi gua coba nilai juga sama tadi tuh ya. Pertama kali X-Max pakai pelek 17. Nah, Ya. itu di Thailand itu nggak ada. Nah, dia tuh udah punya inovasi yang tadi gua bilang, dia tuh ada aja gebrakannya. Coba Mas, coba ceritain lu itu awalnya lu kenapa punya pikiran kok tuh motor segede gaban gitu. Iya. Lu kasih ban cacing, ya Allah tuh kecil banget. Orang juga pasti komen-komenan aneh dah pasti. Iya benar. Udah Namanya pikiran sesuatu tuh. yang belum sering dilihat pasti pertama tuh dikomplain dulu. Komplain. Karena kok nggak umum ya. Nggak umum. Mending Iya, pasti coba iya. aneh-aneh tuh ya komennya ya. Karena Awal juga nggak umum. kita ngeliat ini X-Max-nya Bos Wawan, Mr. Moon, pakai 17 juga kan. Ya pakai 17 tuh. Jadi kita sebenarnya banyak apa ya yang jadi acuan kita juga sebenarnya. Dan itu sebenarnya berlanjut tuh setelah gua bangun udah Vespa, gua sama Miki ngomong, gua pengen bangun nih. Iya. Motor Big Matic ya kan. Waktu itu Big Matic masih dipakai bapak-bapak semua. Balik lagi mau ngubah stigma gua. Iya. Big Matic ini yang dipakai sama bapak-bapak dan terlalu orang mikir motor touring, gua pengen bikin yang unik nih. Jadi bikin lah waktu itu juga balik lagi Mik, referensi minim banget ya. Kita mau nyari X-Max yang modifikasi di Thailand pun masih pada standar-standar Iya, semua, betul. masih belum kayak sekarang. Gue sama Miki akhirnya gimana nih Mik ya bikin, karena gue setiap mau bangun sesuatu gue butuh orang yang buat gimana nih tukar pendapat ya kan. Nyari-nyari ini masuklah gue dari tempat cucian gue namanya Proper Touch. Proper touch. Gue nanya, dia yang ngajuin, Mas lu mau bangun gak nih? Ada yang mau bangun X-Max. Pas Itu nih banget. awal mula gue kenal sama Mas Robert. Pas banget tuh kan lagi, Mas bikin X-Max seru nih kayaknya. Hmm. Pas banget tuh langsung. Lagi ngobrol di cucian itu juga Om. Iya. Oh, gitu. Masuk kali bilang nih ada nih Mas Robert punya X-Max mau dijadiin. Jadiin apa nih? Gue bilang gitu kan. Jadi duit. Mio. Ternyata nggak mungkin kan. Mau dijadiin apa nih? Mau dimodifin dia bilang gitu kan. Oh yaudah boleh deh. Coba minta kontaknya, dikasih lah kontaknya. Akhirnya gue pertama kali tuh kenal sama Mas Robert. Motornya dateng, waduh real ini style touring banget nih ya. Oke Bapak banget tuh. om. Gue dikasih tantangan sama Mas Robert. Kan gue bilang, Mas kebetulan banget nih. Gue gak perlu beli motor Big Matic Iya. dong. Karena pas nih ada Udah nih ada yang mau owner nih. nih, ya. Iya udah ada owner nih. Dia ngomong, ya udah nih gimana cara ini? Gue punya budget pertama kali ya kalau seingat gue itu cuma di budgetnya 10 juta. 10 juta, gue tanya dulu, 10 juta ini mau buat apa maksudnya? Ya gimana pokoknya rapihin dulu nih motor sesuai yang lu pengen. Tanpa ngejual barang-barang yang udah ketempel. Jadi waktu itu udah sok udah Ohlins, tapi warna dangdut deh. Warna dangdut, warna peleknya nabrak segala macem. Intinya lu mau modif yang barang udah nempel jangan diganti. Jadi disuruh tambahin doang. Maksimalin aja. Maksimalin aja. Gua beli segala macem, gua bikin. Terus gua bilang, Mas, ini mau buat apa sebenarnya? Dia Serius bilang, lagi. buat kontes. Akhirnya, waduh kalau segini nggak bisa Mas, nggak cukup. Ini juga harus ganti, ini beberapa barangnya ini terlalu biasa banget. Sedangkan kalau di kontes kita harus sesuatu yang unik, ya kan? Iya, betul. Karakter gue beda banget gitu kan. Terus dari situ ya dia mulai yang kayak, ya udah apa nih yang harus diganti? Iya sok Mas, gini. Terus dia bilang, ya udah nggak apa-apa ganti, tapi harus bisa ngejualnya. Dia bilang yang barang sebelumnya Harus dijual. harus dijual. Oh ya udah bisa Mas. Ya itulah berjalan dari modal 10 juta dia tambahin lagi sampailah sekarang Sampai 1 miliar. kecebur itu Makin deh. gede ya. Iya. Dari 10 juta sampai dolar tambahnya berapa tuh gua nggak tahu. Iya, itu dari terus makanya kering 17 kan. Iya. Ditolak juga sama Mas Robert lah awal-awal. Oh. Mana ada X-Max begini pakai 17 gila aja lu Pasti gini. itu. Ah, itu kan untuk nguatin statement kita juga harus gimana lu ngompor-ngomporin Mik ya gitu kan. Susah tuh Mik ya, lama. Akhirnya dia punya tujuan apa? Bilang ini ya, udah Mas, kalau nggak pakai 17, pakai 15. Iya. Peleknya mahal banget Om, Iya. 15. Iya. Operasi tuh ya. 10 juta pelek doang. Iya. Zaman itu belum berani lah. Iya, yang masukin juga cuman Om Inu doang ya. Om Inu gitu, kita cuma lihat postingannya ya. Iya. Akhirnya gue bilang, udah Mas, ring 17 dulu aja. Ya emang udah ada yang jual. Balik lagi, akhirnya ada nih si Agus confused. Iya.
Yang sering main kita pasti tahu ya. Yang sering main ke Agus sih. Kerjaan dia begitu tuh, aneh pakai kolor SpongeBob tuh udah malam ya kan. Ambil broknya jarum super, udah sama teriak-teriak ya kan. Lagi bubut. Agus bingung tuh kalau Itu tuh. kayak dia di situ tuh. Iya. Nah jadi dari akhirnya tukar pikiran sama dia, sampai tuker ludah kalau nggak salah. Waduh, ya? berat dong. Jadi bukan pikiran doang yang tuker. Iya. Udah juga tuker. Gue cipokan dong. Enak Iya. Kan kita penasaran ya. Lu udah rasa super. Sama bekas resersan bubutan deh, gram-graman ya. Nah dari situlah ketemu, ngobrol, bisa nggak nih mas? Bikin, ternyata dia udah pernah bikin, punya Mr. Mu. Pas Cuman banget tuh. Mr. Mu waktu itu jarang tampil ya, itu mana ya. Ya lagi off ya kayaknya. Lagi off waktu itu kondisinya, terus gue bilang ya udah mas, bisa nggak bikinin gini-gini. Nah itu juga trial and error dulu, nggak langsung jadi yang Ternyata sempurna. juga pasti ya. Iya. Oh jadi Agus tuh bikin pertama kali bukan di motor lu berarti ya? Bukan. Pernah buat di Mr. Mu. Mr. Mu. Iya, bikinnya Mr. Mu. Maksimalinnya di motor lu. Benar, mulai Soalnya riset pertama kali lagi. motor lu tampil, gue liat itu masih ke center tuh yang belakang Betul, tuh, ya kan? betul, iya. Terus udah ketiga, baru tuh Agus bilang, Mama gue udah ada perubahan tuh, depan belakang juga udah mulai center. Karena kemarin tuh gue liat ya masih Gelap ya, soal belum ada center gelap ya kemarin. Iya, ya. benar, Pas iya. udah ada center terang kan, jadi kan. Lu bawa center gak sih? Iya gitu, belakang hampir party lah bro. Oh, iya. Ada center Yang ternyata. dua pas satu nih. Nah kalau si X-Max namanya siapa si X-Max? Bang Bang ada tahu nggak? X-Max itu namanya T-Rex. T-Rex. Wih. T-Rex. Kalau pada tahu. Tuh serem T-Rex tuh. ya. Coba lagi. Coba T-Rex. Tapi kayak gue cirik kalau gitu. Serupan gua tiba-tiba. T-Rex. Jadi ya Mantap banget emang ya. yang pada nanya-nanya T-Rex itu ini ownernya apa, buildernya nih yang menggarap Yang T-Rex punya nih. dari awal tadi tuh awalnya dia datang tuh di Propertas ya yang di Iya, betul. tempat car wash-nya, tempat cucian motornya, kenal Bos Robert di situ tuh awalnya tuh sampai sekarang T-Rex jadinya ya pada tahu lah gimana itu sekarang yang Berjalan pasti terus dah. nggak ada berhentinya tuh, kayaknya ada aja perubahan lagi. Itu juga berstep ya mas dari awal ikut Berstep. baby look. Iya. Awalnya baby look, sampai Baby sekarang look. kan wah di baby look nih kan ya, semenjak motor gede ikut ya om ya, yang kayak PCE, gitu-gitu kan kayak ngelawannya ya kalah basic gitu ya. Iya. Orang ngomong. Soalnya awal kan baby look itu kebanyakan Mio ya, Mio. yang lo tahu motor-motor kecil kan. Iya, iya, iya. Tapi kan pas kita baca regulasi, oh regulasinya begini. Waktu itu tuh setahu gua di baby look tuh nggak ada ukuran cc deh. Iya. Iya kan? Makanya akhirnya gua Nah, masuk. stop dulu. Tadi ngomongin regulasi, teman-teman di rumah lu kasih tips and trick untuk masalah regulasi, kan lu udah Ya, ngemodif tahu. motor apa. Lu kasih tahu dah cara menerima regulasi biar Iya, teman-teman iya, tuh iya. yang baru-baru mulai memodif. Nih dikasih tahu langsung nih dari pakarnya nih, harus Dari paham suhu regulasi langsung apa, nih. gimana, coba kasih tahu dulu biar Ya. nggak pada salah jalan dah. Bagi rupanya Maksud ya. motornya. Jadi buat yang ya gua nggak tahu ya, gua juga dulu sama lah newbie juga ya di Iya, kontes ya, karena gua kan dari balap segala macam. Cuman gua tuh selalu baca yang namanya peraturan. Nah, Jadi gua dengerin. mau di balap, mau di kontes, paling utama itu peraturan yang kita baca, ya kan. Setiap kita sebelum turun di acara apapun itu, gue sama Miki itu baca dulu regulasinya. Motor yang kita mau turunin kayak gimana, regulasi dibaca dengan jelas, dengan teliti. Tuh. Dari satu regulasi, itu pasti kan mereka punya beberapa poin-poin. Iya, betul. Dari poin-poin itu, tinggal dibaca aja nih, mana yang kita masuk, mana yang enggak. Kita sering kok, dulu Mas Robert lebih parah lagi ya Mika. Kontes kalau bisa turunin semua kelas yang bisa masuk. Sebanyak-banyak ya, Mas. Ini di misalkan contoh ya, ini di regulasi yang A, motor kita offset nih. Iya. Over nih nggak bisa nih, Mas. Ntar pasti minusnya banyak, gini nggak bisa, Mas. Oh gitu. Iya, soalnya di bagian ini, poin ini kita nggak bisa nih, Mas. Oh ya udah ganti, jangan di kelas itu. Nah, dari situlah kita tuh selalu baca yang namanya regulasi. Regulasi, tuh, Makanya setiap dengerin. gue daftar kontes, yang pertama gue tanya itu bukan biaya pendaftaran. Regulasi. Om, minta regulasinya. Setuju. Karena setiap juri, setiap event beda regulasi. Nah, Masing-masing itu. tuh beda-beda jadi. Jadi kita sering juga ngelihat, oh ini kelas ini kayak dulu yang di Baby Pro, kenapa makanya bisa kita masuk ya? Iya. Itu karena kita sesuai regulasi semuanya. Makanya kalau mau ada protes A, B, C, D, lu lihat regulasi. Iya. Nggak bisa lo asal protes. Ini regulasinya jelas. Kecuali gua offset di situ, kita ngakuin. Ya terima lah. Terima. Tapi kadang kita ngeliat regulasi kita bener kok, orang mau protes apa, kita mengikuti regulasi gitu kan.
Jadi pada akhirnya semua itu bermula dari regulasi. Makanya balik lagi, orang kalau mau bangun motor kontes, mungkin kalau buat yang baru-baru ya, karena kan banyak yang anak-anak baru yang lihat, gue pengen turun kontes pas dia turun kontes, kok gue nggak dapet ya, kalian gue udah hedon, motornya udah bagus, iya, protes tuh, ngedumel sendiri biasanya. Tapi Lu dia nggak baca baca. nggak regulasi, gue bilang gitu. Jadi tiap aliran tuh punya regulasi masing-masing. Ada yang nggak bisa kelewatan ini, ada yang lu kurang ini, kurang itu segala macem. Lihat di regulasi. Jadi kalau saran gue nih, yang mau bangun motor, apalagi motor kontes, lu lihat dulu baca dari regulasi pertama. Jadi lu jelas nih patokannya. Oh lu mau regulasi ikut di kelas regulasi A, lu baca dulu tuh dengan teliti tuh regulasinya ini. Baru konsepin motor. Jangan motor udah jadi baru baca regulasi. Iya, jadi bingung. Gue masuk regulasi yang mana ya? Ya masih disalahin regulasinya, ya kan? Pada intinya membaca, Karena paling males membaca. Itu benar dah. Pinter Lebih banget baik Rehan, pro ya. tes. Rehan guys, tepuk tangan guys. Terus gini, Mas Rehan itu selain dia udah bikin beberapa konsep motor, dia juga punya style tersendiri. Contohnya itu ada style yang namanya, yang dia buat itu namanya itu Oga Jinjit. Oga Jinjit itu juga nggak hanya di Indonesia nih dia boomingnya, sampai lu nggak mau jinjit itu jinjit bisa lo. Ini kan ogah, dia paling males jinjit. Gitu. Jadi begini. Oga Jinjit ini kemarin pas gua ke Filipina, itu juga di Filipina tuh ada kelas Indo Style. Nah salah satunya ada kelas yang namanya Oga Jinjit. Nah mau tahu Oga Jinjit seperti apa itu, yaitu style-stylenya Mas Rehan. Mas Rehan coba, kenapa itu bisa nyebut style Oga Jinjit itu awalnya gimana bisa ada nama Oga Jinjit dah? Gimana Mas Oga Jinjit? Coba dijelasin. Iya, jadi kalau Oga Jinjit sendiri tercetusnya gua sama Rapoy namanya, itu dari adminnya Scooter Tis. Scooter Tis. Iya, itu berawal karena dia naik Vespa, gue juga punya Vespa kan. Vespa itu kalau standar menurut gua tuh dia tinggi banget. Vespa-matic ya? Vespa-matic, benar. Vespa-matic, iya. Vespa-matic. Itu tinggi banget Om. Tinggi banget sampai gua ngeliat tuh ini ada apa ya, bahayanya juga buat pengemudinya. Iya, betul. Karena ngejinjit itu kan nggak stabil. Iya. Jadi gue berawal dari situ, gue ngeliat rata-rata user Vespa ini, mungkin ada beberapa juga cewek ya kan, tinggi cewek Indonesia kan, ya tahu sendiri gitu kan. Nah naik motor Vespa itu pada jinjit. Gue ngeliat bahaya nih kata gue nih. Akhirnya dari situlah bikin yuk konsepnya, karena gue orang yang suka fitment, suka style. Jadi fitment itu bukan sekedar ceper-ceperan, bukan. Iya. Nih gue jelasin ya, bukannya gue paling tahu, tapi setahu gue fitment itu adalah gimana lu memposisikan celah istilahnya. Jadi antara fender, kalau di mobil tuh baca ya, fender sama ban ukuran itu semua tuh keker gitu, kebek istilahnya. Tapi masih fungsi. Itu namanya fitment. Jadi di motor itu Vespa itu pertama kali juga dulu tuh masih belum banyak ukuran 185 sok depan. Vespa itu masih tinggi semua, kalau YSS atau apa. Akhirnya kita custom. Muncullah tuh kalimat-kalimat downsize. Dulu zaman gua itu sama Rapoy, bukan downsize ngomongnya. Gua sama Rapoy, gua cuma ngomong pendekin depan gitu. Gua nggak tahu tuh kesini-sini akhirnya disebutnya jadi downsize tuh kayak gini. Setahu gue downsize itu ngecilin ban. Iya, bukan ngemendekin motor. Sekarang itu ada yang salah kaprah juga tuh. Iya, udah jadi apa ya? Bahasanya jadi udah kebiasaan udah jadi downsize lah depan. Iya. Motor pendek ngomongnya downsize berapa lu? Kok gue yang salah apa dia gue jadi gitu kan. Downsize tahu gue yang tadi bannya gede jadi kecil. Itu downsize. Nah makanya gue bilang sama Rapoy, kita bikin yuk. Itu sok depan custom Vespa itu 185. Sampai akhirnya kita bikin itu semua nggak jinjit dong. Jadi pas nih kata gue nih, jok juga dipapas sedikit. Sok belakang juga kasih racer, undur-undur. Wah ini pas nih buat orang Indo nih. Dari situ akhirnya ngikut lah ke Mio. Gue juga gue fitmenin lagi karena pakai ring 14 sama mounting 3 cm. Itu dilihat tuh space-nya sama spakbor belakang. Makanya dapatlah 3 cm hitungannya. Terus si sok belakang pakai ukuran 280. Pas tuh nge-fitment, jadilah keluar semuanya kata-kata Oga Jinjit. Jadi komponen si Oga Jinjit itu bukan sekedar ceper, balik lagi nih ya, beda sama motor ceper. Karena banyak yang upload dia hashtagnya Oga Jinjit tapi motornya motor ceper hitungannya. Itu kan gaya jadul, pendek-pendekan, bukan begitu. Yang sok sampai nggak ada ya. Iya. Peper-peper. Segitiganya maju banget ini. Apaan sih? Iya tuh aneh ya. Nyamanan juga udah nggak mungkin tuh kan. Iya, nyaman juga udah fungsi udah hilang dah. Sedangkan gua aja dulu bikin sama Rapoy, kita bikin motor yang rada pendek tapi masih fungsional.
bukan yang keras, Iya. malah bukan kalau bisa. Akhirnya di situ kesini rame tapi jadi salah kaprah. Bahwa Oga Jinjit itu banyak yang dikata-katain yang anjing ini mah motor ceper, ini mah ini nih. Motor Wah, usahin. iya, gue sendiri padahal ngebangun itu bukan buat yang kayak gitu. Padahal tujuannya lu baik ya. Tujuannya Buat baik. orang kayak gua mungkin. Iya, bener. Makanya Iya tadi kan? gue Iya. bilang, setiap Buat gue orang-orang bikin style tuh pendek. ada fungsinya pasti kan. Iya. Gua ada tujuannya. Cuman saat mungkin namanya orang Indonesia ya, banyak yang nggak mau denger, nggak mau ini, asal aja dengan ngeliat, oh begini, Oga Jinjit, oh berarti begini. Ternyata jadi salah kaprah, jadi motor ceper. Makanya pas itu mau diterbitin ke Filipina ya, kemarin Oga Jinjit. Filipina itu, gue ngasih tahu ke Ko Jimmy juga, oh ini Oga Jinjit tuh begini nih, jangan sampai salah kaprah, bukan pendek-pendekan motor, gue bilang bukan yang ceper banget, bukan, Tetep fitment beda, ya? fitment. Iya. Nah itu banyak yang belum bisa ngertiin fitment itu kayak gimana sih gitu. Jadi tetap walaupun pendek, meski juga ada looknya juga masih enak Iya, dilihat. masih bagus lah. Daripada pendeknya bener-bener ambles gitu kan, Iya. luka hilang. Orang lihat juga, kayak ada males tuh ngeliatnya, dan ini tetap masih bagus, masih kelihatan masih rapi lah ya kan. Tapi ceper, kita bukan ceper ya, agak lebih pendek. Iya. Jadi kita nggak perlu yang kayak tadi lah, naiknya itu kakinya nggak perlu jinjit, Iya. udah pas napak lah. Jadi Hashtagnya kan cewek. pokoknya gue mau Oga Jinjit, lu mah terserah. Buat lu iya. banget ya kan. pas nggak tuh? Gue mau Oga Jinjit, Pas lu buat mah gua terserah. banget dah itu mah ya, Bang. Iya. Udah keren. Makasih ya Mas Rehan ya. Iya, gue bikinin Makasih, style Mas nih. Rehan. Jadi ini salah satu yang pertama yang mau kita konsepin ntar ya guys. ya. Jadi BA Oga Jinjit nih. Iya, jadi Oga gitu. Jinjit ya pokoknya mah ya, kita ya langsung Betul. gaspol. Nanti Gaspol. next kalau ada kontes lagi di Indonesia kita buatin kelasnya buat lu tuh. Iya. Iya. Berarti yang main motor udah usmi nih. Ojek apa? Yang nyebut yang samanya ya buat kita ya. Jadi aman. Nah bang, kalau untuk joki ini gimana nih bang? Nah, coba nih, mungkin Om Brian mau nanya nih. Untuk joki buat pesan-pesannya nih ke Iya, anak-anak. misalnya tips buat joki itu kayak apa tuh gitu bang? Nah, kalau buat ya pecinta-pecinta racing, joki Ya. segala macam, kalau balap udah yang bener aja gitu, nggak usah kayak nutup lah apa segala macam. Maksudnya yang bersih aja, yang safety Yang bersih aja. lah mainnya ya, jangan kotor ya. Betul. Ntar dulu Mik, ini suara emang gini apa gimana sih? Kayak suara yang tadi Kayak gua borak, itu kayak ya. borak. Iya, kayak suara Iya. dubbingan borak. Emang ini suara saya sebenarnya mas. Oh gitu ya. Yang mana saya coba-coba ya? Misalnya styleannya nggak bisa diubah, Iya, iya, iya. stylean pabrik coba nggak? Buat apa? Buat coba. Oh jadi harusnya main bersih aja Ya, gitu bang. yang safety aja lah. Kalau balap malam kalau bisa ya kurangin. Mau balap malam ya pakai helm apa segala macam yang safety aja. Jangan kecot. Motor rapet ujungnya ya sama-sama cengli aja gitu. Lihat GoPro kalau ada GoPro apa segala macam. Terus juga buat netizen nih kalau misalnya bengkelnya kalah, bengkelnya menang, udah nggak usah terlalu berkoar-koar gitu. Iya, iya. ya kan? Iya, iya. Kadang kan yang bikin kecot malah netizen nih. Iya, iya. Iya. Owner sama owner ternyata adem. Adem. Ternyata Iya. enak. Kayak gitu paling kalau Jadi misalnya gorengan-gorengan netizen tuh ya, Iya. yang bikin panas tuh ya. Iya, malahan gitu. Pokoknya balapan itu hanya sekedar hobi aja lah ya. Ya kita mah di track adu mesin aja udah, Iya. nggak usah adu otot. Bener ya. bener bener. Kan gitu sih. Dia kaki gue bisa balik lagi. Gimana? Jahitannya belum kering Iya, jahitannya. ini masih basah. Nah kalau untuk Habis bang Rehan nih ditemis. bang, coba bang kasih tips atau kata-kata Iya. buat Kelebat. Dia lebih. turun bro kayaknya dia guys, turun bro ya. Gimana? Kasur udah lu ituin. Untuk anak-anak motor nih gimana bang? Kalau buat di gue coba ngambil di masalah kontes ya. Iya. Masalah kontes tuh untuk para builder, gue sih pengennya kita saling merangkul semuanya satu sama lain, saling membangun lah semuanya. Jadi saling support. Terus kalau ada apa-apa ya jangan sampai perang dingin lah Mik ya. Perang dingin di belakang saling ngomongin ini itu segala macam. Kita semua punya kekurangan lah istilahnya. Punya kekurangan, Tapi punya kelebihan. iya, tapi dari kekurangan itu ya yang kita jadiin kelebihan bareng-bareng semuanya. Jadi modifikasi di Indonesia ini supaya cepet majunya. Iya. Karena menurut gua untuk sekarang kita udah mulai dilirik nih. Sat banget. Iya, Bener nggak, Om? benar. Udah mulai dilirik dari Beberapa negeri negara lain tuh udah pada lihat modifikasinya Indonesia gitu kan, udah banyak dicontoh kita nih, Bener. style-stylenya kita. Bahkan gue juga salut sih waktu acara DL itu, yang setahu gue itu kan acara lebih ke mobil ya, Iya. mobil proper segala macam. Akhirnya anak-anak motor bisa masuk ke situ dan
anak ring 17 bisa masuk juga, Iya. mamerin juga, udah mulai diakui lah istilahnya. Yang dulu stigmanya 17 tuh alay atau gimana. Sekarang kita bisa ngebalikin semua, kita bisa ngebuktiin bahwa Setuju. ya semua ada fungsinya. Kenapa kita modifnya begini segala macam, terus dengan Tekno juga bisa ngebuktiin ya kan dari Indonesia. Jos. Yang dulu kita semua berkiblatnya ke Thailand, akhirnya kita bisa bersaing dengan mereka. Wah, itu suatu pencapaian yang luar biasa gitu kan. Nah, makanya di kontes ini juga gue berharap sih kalau bisa yang jangan balap doang deh. Balap udah biasa internasional, bener nggak? Mulai dari road race, Iya. mulai dari balap itunya sendiri, drag race ya. Drag race. Kontes nih. Seru tuh kontes di Thailand gitu. Bener Seru ya. Bikin tuh kita tuh kalau bisa yang Indo nih kita semua kumpulin, berangkat tuh kita adu di Thailand. Jurinya siapa? Jurinya Kim Jong Un kayak siapa ya kan? Ya. Tapi di Thailand tuh segila Indo masih Om kalau kontes. Iya, gua nggak tahu tuh. Iya. Kalau di Thailand itu yang gue tahu ya, dia tuh lebih ke meet up gitu Om. Oh. Jadi jarang ada konten misalnya kayak kita kelas, misalnya kayak fashion gitu ya. Hmm. Ada beberapa motor enggak, ada jadi tuh modelnya tuh hanya meet up gitu. Oh, diadu semuanya Jadi aja. misalkan bener. ada 100 motor, dan nanti dia ada base-base masing-masing lah. Misalkan lu menang di body, menang di apa gitu. Jadi kayaknya yang kelas-kelas itu Indonesia sih yang ada kelas-kelas gitu. Makanya kemarin tuh Filipin sempat ngikutin yang Indo Style itu, salah satunya kayak ngikutin kelas-kelas Indonesia. Kemarin di Filipina tuh kan ada Indo Style, Thailand Style, Vietnam Style, sama Malay Style. Nah, gue juga sempat dapat undangan untuk melihat yang Indo Style. Jadi benar-benar gayanya Indonesia banget. Bener nggak nih yang diikutin sama anak Filipina? Dan gue lihat sih ya masih 20% lah yang diikutin, masih kayak proper nanggung gitu. Iya, Jadi dia kalau bagi kita pro dan novice-nya itu dia diantara mau ikut yang novice, motor dia ada kelebihan nih, masih masuknya di pro nih. Giliran yang pro nanggung banget, masih pakai part-part novice gitulah. Ya masih beradaptasi mungkin lama-kelamaan ya. Banyak yang tahu kan emang orang-orang Filipina juga lagi banyak yang datang ke Indonesia. Oh iya, betul. Kulik ya kan, gimana biar negara dia mungkin mau lebih bagus untuk modifikasinya gitu lah. Terus teman-teman di rumah gue juga tadi yang tips dari Om Rehan gue juga mau nambahin. Jadi kalau bisa tuh kayak contohnya lagi kontes yang battle itu yang lagi berjuang, yang lagi benar-benar ribut itu hanya motornya. Jadi para buildernya kita tetap berteman, tetap ngopi bareng, tetap sharing-sharing, tetap sama-sama ya cari-cari Saling info lah. menginspirasi, saling Ya, misalkan, menginspirasi. misalkan ada yang punya inovasi ini, tetap kita ngobrol. Jadi nggak ada yang diumpet-umpetin. Uang motor biarin lah. Misalkan lagi kontes, taruhlah sehari itu emang kita tuh motor lagi berantem dah kasarnya gitu. Tapi kitanya mah tetap aja damai, tetap kita sharing apa, jadi nggak ada ribut-ribut gitu. Dan sama juga kayak misalkan di balap juga. Misalkan lagi ada main partai motor dia berdua nih, yaudah biar motornya aja. Ini kayak kemarin aja terakhir Tekno adem banget tuh udah Iya kan? Iya. Nggak ada kecap, nggak ada apa, bener adem Nah, banget itu tuh, kalau itu bisa gua demen tuh. tuh kayak gitu. Itu yang dicontoh tuh, jadi kita nggak ada perselisihan, nggak ada ya ribut-ribut Nggak ada kayak zaman kecot-kecot dulu lana ya Bang ya. Zaman dulu ya ada yang begitu-gitu, mungkin nanti ke depannya Ya jangan gimana diikutin caranya. yang salah, Nah, itu gitu kan. makanya. Nah, semakin dewasa lah kita lah ya Bang. Ya paling mah kalau di sosmed ada aja lah yang Ada aja, netizen ada yang ya. nggak Ada aja tempat. dongo-dongo. Dongo-dongo ada aja ya. Goreng-goreng itu biasanya tuh yang nggak tahu info, Ya. sebelah aja tuh tentunya ngegoreng dan bikin bikin Sama ribut tukang lah. pecel lele paling tukang Nah, goreng-goreng iya mah ya. Iya. Abang gorengan yang minyak ada kayak apaan tahu. Iya. Terus ini ngomong doka kelebihan tuh udah. Buset. Lo mau ada tips ke teman-teman di rumah mungkin Om Rian? Tipsnya Berian ya, berian apa? keren aku. Oh, Rian. Apa Bang tips Bang? Lah kali lu paling ngasih apa gitu teman-teman? Iya lah, mau salam-salam Jangan sama banyak-banyak. teman-teman dulu, teman-teman kecil. Jangan Ngomong banyak kamera nih. minum atau apa gitu. Iya, mama, papa, bilang apa? Untuk para teman-teman sekalian, kalau kalian ingin menjadi pria dewasa, minum kopi di kamar mandi. Tapi minum apa? Minum kopi. Kopi di kamar mandi. Iya. Kayaknya Pria di kontennya dewasa. pernah gue liat tuh minum kopi di kamar mandi tuh. Guys, mungkin obrolan gua sama Southside Boys ya, ada Om Rehan sama Om Niki dan juga ada teman ngobrol gua kali ini, ada co-hostnya Rian Nakuk. Ya. Sampai sini dulu ya. Rian Oga Jinjit. Lain waktu bakal bisa gue undang lagi untuk bahas-bahas ya yang lagi hype-hype apa gitu.
ada Dunia media apa, bisa juga gua undang lagi nanti Om Rehan sama Om Miki. Sepertinya kita undur diri dulu. Oke. Ya, oke. Siap, siap. Udah lama banget kita ngobrol nih. Terima kasih Iya, Bang iya, Rehan, iya, Bang iya. Miki. Makasih, Bang. Masuk. Kecoh. Ya. Kata-kata Kata-kata hari ini dong Bang Rehan. See you on the top and nice get a blow job. Wih. Gila nggak tuh? Pantangin terus ngobam, ngobrol bareng Mamo Style. Udah kecap- Ngobrol yuk bro and sis.